Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kedai Jelas YouTube channel. Kali ini kita sudah kembali lagi di Cinepolis Depok Town Square. Oke. Jadi kali ini kita mau nonton film The Red One. Jadi apa sih namanya? Pemainnya itu The Rock, Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans, terus sama Lucy Liu. Ya oke, taruh dulu. Siap. Jadi ini ceritanya dia gambar ini ya. Red One. Ceritanya tuh Sinterklas lagi diculik jadinya. Oh, masih kosong ya? Ini teater berapa? 4 ya, Pak? Di hotel aja paling deh, 878. Hotel 78. Iya, siap. Oke, tiketnya udah dapat nih ya. Nanti kita lanjut lagi. Tahu mau cemilan atau enggak ya? Beli popcorn juga popcorn. Jenis-jenisnya nih jadinya. Apa? Popcorn baru. Yang asin sama honey butter. Begitu enggak? Satu aja deh kali. Rasanya terserah kamu. Honey butter. Ya. Oh, ini buat. Coba rasa baru nih. Ya udah dibeli nih ya. Jadi tiketnya sama popcorn yang honey butter yang jumbo berarti ya. Bisa. Oke, nanti kita lanjut lagi pas ngambil popcorn. Oke guys, jadi sebelum kita ambil nih popcorn honey butter dan masuk ke studio bioskop untuk nonton Red One, boleh di subscribe dulu ya Kedai Jelas YouTube channel dan di like video kali ini. Terima kasih. Ini udah datang nih popcorn. Jadi dikasih honey butter dia. Ini jadi udah nih siap dan makasih ya. Oke. Kita ini sih. Oh ya siap. Kasih. Nih jadi tuh honey butter. Jadi ada gininya sekarang. Baru nih. Iya. Dan honey butter ini yang baru ya, dituang ini jadi tadi honey ya, madu. Honey. Dituang ke honey. Oke. Ya bentar ya Bang, kalau mandi. Oke, udah dibuka nih. Kita menonton Red One. Sinterklas diculik ini. Jadi ada si Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans sama Lucy Liu. Studionya sama kayaknya. Lurus seperti ono. Jatuh. Ini studio yang gede ini, Mbak. Oke, kita masuk sini. Depan ya. Don't let her get away. Kita tadi di studio ini. Don't be afraid. I'm not afraid. Oke. It's the wizard who should be afraid of me. Kita nonton dulu, nanti kita review. Mau kabur malah deh. Ada si Oyen. Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai nih nonton film The Red One ya. Film jadi tentang penculikan Sinterklas ini.
Para pemainnya itu adalah si Dwayne The Rock Johnson, si Chris Evans, sama Lucy Liu. Oke, jadi mau langsung ke mana nih? Dari awal. Ya, jadi dari awalnya itu memang diceritakan si Sinterklas, waduh bapak siapa itu yang J.K. jadi Simmons. Kisimen yang jadi direktur itunya si Spider-Man dulu si. Nah, terus apa ini sudah mati? Oh iya gini. Terus, apa namanya? Jadi ada Oh, merek ada gitu. menjelang, Ada yang minta dimasuk gitu. Megang-megang. Eh, menjelang Natal biasa di mall-mall gitu lagi pada antri Ya. kan mereka anak kewisian biasanya anak-anak kecil lah istilahnya. Itu diliatin si Santa terus di belakangnya punya si The Rock keluarga. ya, si namanya tuh Elf, tapi singkatan dia nggak mau dibilang Elf dia. Ya si Kel panggilannya si The Rock itu. Film Dress namanya. Film. Nah, terus? Jadi dia bodyguardnya si Sinterklas lah ceritanya, dia yang kalau ceritanya Santa lagi mau kemana-mana dia ada di situ. Ya terus pokoknya ini dah. Itu udah selesai ada di mall, dia jadi mau pulang dulu ke Northpol. Northpol. Jadi ternyata gini ceritanya kalau di sini gitu. Sinterklas sama pemerintah seluruh dunia udah tahu kalau emang ada Sinterklas dan mereka ngebantu. Jadi mereka tuh pulangnya jadi ke bandara punya pemerintah gitu khusus. Bahkan udah tuh kan naik ke kereta mereka tuh kereta kudanya kayak kereta rusanya. Bahkan mau terbang ke kutub utaranya mereka dikawal dulu pakai pesawat jet sama Air Force One 2 keren lah gitu. Itu keren banget itu dikawal. Terus udah dengan akhirnya udah terbang tuh seimbang dengan kecepatan Air Force One tapi akhirnya baru teriaknya tuh apa tadi ya? Kapal lama. Kapal lama. Ya, kapal lama pokoknya gitu langsung ngebut lah udah langsung. Kirain kan kalau saya tadi berpikirnya kalau tempat Sinterklas di luar angkasa gitu kan. Ternyata memang tetap di kutub utara sih. Jadi dikawal dengan kecepatan tinggi cuma mereka tetap modelnya kayak Wakanda aja dari ceritanya kawasan modernnya si Santa Claus jadi ada di kutub utara. Terus dibuka kubahnya tuh langsung masuk. Udah ada nilainya Santa Claus. Jadi terus dari situ singkat cerita ketemu tuh semuanya ya elf terus ada si beruang, ada si Garcia, terus ada ya macam-macam lah. Kan dibantunya emang hewan sama ini apa sih sebutnya tuh ya? Dwarf oh ya dwarf. Nah, oke di sini udah tuh mereka balik ke markas mereka si The Rock sama si Sinterklasnya. Kita pindah ke dunia Chris Evans nih gitu. Chris Evans. Jadi Chris Evans di sini suruh nolongin atau suruh kerja gitu. Pasang sesuatu GPS lah gitu atau taruh lokasi gitu yang dia nggak tahu tuh sebenarnya tujuannya buat apa, yang penting kerjanya udah selesai gitu kan. Dia tuh emang orang yang tricky gitu, orang yang hebat banget tuh cari celah gitu. Dia ceritakan juga di awalnya dia ngambil kopi aja sama koran nggak harus beli dia langsung ngambil gitu. Nah, gitu. Misalnya dia ke target kantor apa lah gitu ya tentang pelacak gituan kan ruang apa sih udara gitu ke pergerakan di udara gitu. Jadi lebih dihindari lagi agresi lah gitu. Pokoknya di titik koordinat itu Ya. tiba-tiba ada pergerakan nah dia langsung Ya. lapor ke yang nge-hire dia lah istilahnya. Ya. Pokoknya jadi trackernya buat dia gitu. Dan dia kan sebenarnya nggak tahu udah pejabat siapa pokoknya kalau tugas aja kan dia punya utang juga gitu kan. Udahlah langsung. Nah, nanti itu dia cuma lapor doang ketuanya kalau ada pergerakan aneh gitu di luar angkasa. Akhirnya mereka langsung si Chris Evans udah di situ selesai gitu kan. Tapi ada konflik dengan keluarganya yang dia tuh punya istri dan anaknya udah pisah lagi gitu. Istrinya tuh suster tapi udah nikah lagi sama dokter gitu kan. Nah, terus ada anaknya anak kandungnya ceritanya walaupun mereka nggak pernah bersama. Nah di sini diceritakan Chris Evans adalah salah satu kan karena Sinterklas ya dia itu jadi emang diceritakan juga dari kecil dia yang termasuk yang nggak percaya sama Sinterklas bahkan dia udah ngebongkar kalau ruangannya tuh ada ke sepupu-sepupunya lagi. Ada ruangan yang dimana itu isinya semua hadiah-hadiah Natal. Iya. Makanya dia bilang tuh lihat tuh Semuanya. kado-kadonya udah disiapin sama orang tua kita, nggak ada itu Sinterklas. Dia yang naruh nanti kita ketika dia tidur intinya tersiratnya seperti itu. Gitu. Pokoknya jadi dia dari Oh kecil iya ya, itu. sepupunya tuh langsung pada yang mes gitu. Iya ya kau benar Iya. juga katanya. Gitu. Itu jadi pokoknya dari kecil dia udah nggak percaya Sinterklas lah. Bahkan roti dan susu yang disiapin buat Sinterklas juga dia makan sama minum bocah bangun. Oh ini juga agak ini lucunya nih yang pas si dia Chris Evans masih kecil tuh kan masih agak gemoy gitu ya pas udah gede jadinya Chris Evans udah terus langsung loncat ke penculikannya aja kali dia. Jadi di proses penculikan tadi setelah dilaporkan apa? Belum itu. Ya, kemana dulu? Itu itunya kan mengundurin diri. Oh iya, ya sempat sih kayak kan emang di trailer juga adegan tuh si Sinterklas kan ngangkat beban ya udah kuat banget lah gitu ceritanya. Izin. Nah di situ memang si si Kel atau si The Rock tuh ngajuin surat pengunduran diri kan, terus sama di Sinterklas sambil ngobrol di tempat gym gitu ditanya alasannya kenapa gitu. Ya alasannya ternyata si simpel tuh si Kel dia udah hampir gak percaya lagi dengan kekuatan anak-anak gitu. Karena di dunia nyata sekarang ceritanya udah hampir semuanya tuh bad kid semua gitu nggak ada yang dan kan gini kelanjutannya kalau dari bad kid atau anak bandel pasti kedepannya jadi kriminal lah gitu. Sedangkan dia nggak pernah kesel atau kecewa sama anak-anak tapi dia kecewa ketika orang-orang anak itu jadi dewasa dan hasilnya nggak akan ada yang benar gitu berbuat kejahatan semua gitu. Intinya sih gitu dia mengundurkan dirinya yang akhirnya Sinterklas tahu alasan utamanya gitu. Kan Sinterklas juga tetap menyarankan kita harus tetap percaya gitu sama kekuatan anak-anak kecil, kita nggak akan bisa berubah mereka gitu kan tapi mereka harus berubah sendiri, cuma kita harus mempercayai mereka terus gitu. Kata-kata pamungkasnya apa sih? Setiap hari itu ada kesempatan gitu kan, apapun yang keputusan kamu di setiap hari itu nanti akan
menjadi sesuatu yang kebaikan lah gitu, bigot aja gitu. Nah tadi kan setelah Chris Evans ngasih tahu informasi ada pergerakan, ternyata udah ada yang ngikutin tuh ke Kutub Utara, yang tim penjahatnya gitu. Kita belum tahu tuh penjahatnya siapa. Secara ini nggak eksplisit. Iya. Orang-orang sekumpulan orang Iya. itu putih pakai jubah putih. Iya. Tadi kan yang saya cerita tuh di kubahnya itu ada yang apa namanya, kubah gitu di Kutub Utara. Nah mereka tuh ngebobol di, yang penting udah tahu lokasinya dulu dan mereka udah punya senjatanya lah buat ngebuka kubahnya gitu. Ceritanya mereka udah ketemu kubah terus ngebuka bikin kubah, cuman gak dikasih cerita lagi. Nah balik lagi ke yang cerita di dalam kamar itu kan. Udah selesai itu kan ya, Pak Dio? Udah selesai terus akhirnya si Dodok katanya lagi keluar gedung aja, dia lagi merenungikan itu hari terakhir dia kerja kan ceritanya, karena besok dia mau pensiun gitu, atau dia mau melakukan kerja terakhir sama siswa kelas buat Natal yang saat ini nih, cuma terakhir lagi. Pas lagi ngeliat ke bangunan dia ngeliat ke lampu atas itu gedung utamanya atau kamar si itu kan, ada yang mati lampu 2 lah gitu kan, 2 kali itu. Teman-temannya ngecek, dibilang nanti dicek, terus ditelepon lagi sama si Dodok, katanya udah nggak ada. Jadi ada firasat Tuhannya si Dodok atau si Sikel nelpon ke semua krunya dulu tuh sampai masih satu sampai dia ngomong siapa yang lagi sama Santa gitu kan, saudaranya nggak ada yang ngomong sama, katanya udah nggak ada. Dari situ akhirnya si Dodok sampai si Kel sampai ke lantai kamarnya si Santa gitu kan, ternyata udah dilakukan pencurian gitu. Dan itu di sini ada plot twist, jadi apapun yang diceritakan di situ ternyata semuanya kalau nanti di akhirnya video gitu ada bilang itu semuanya cuma trik doang gitu, emang pengalihan doang. Tadi yang pertamanya kan si Dodok melakukan pengejaran darat tuh sama yang ini, ternyata itu pengalihan, udah adegan-adegan seru dari situ. Terus akhirnya sampai akhirnya ternyata pas sudah berhasil ditulis sama salju, ada pesawat terbang gitu, yang bagi dipikir Sikel itu ternyata cuma pengalihan yang darat, lewat ke darat. Udah pikirnya si Santa diculik gitu. Terus lanjut lagi kemana tuh? Udah terus langsung laporan ke itu direktur. Ya, oh ya direkturnya nih Lucilio nih di sini. Udah ada tuh. Lucilio nge-track, memang ada sih yang ahli satu di manusia di bumi gitu yang bisa. Nah itu disebutnya itu Chris Evans di sini Dwarf, atau misalkan dia satu-satunya tracker yang paling jago lah di dunia gitu, walaupun tetap miskin banyak hutang gitu kan. Kalau saya tracker hebat harusnya udah kaya raya ya, cuma kondisinya sih konyol banget udah gitu. Udah lah tuh di situ kan. Terus sempat cerita juga yang anaknya sedikit tuh kan, dia suruh jemput anaknya. Udah akhirnya ngejemput anaknya, terus akhirnya udah sampai ke rumah. Nah dia balik lagi tuh si Chris Evans kan pulang. Di sini udah nih ditanya Lucilio sama si Dodok udah ngejar si Chris Evans gitu kan buat ngambil informasi. Ternyata udah di apartemennya udah dikepung sama, dan di sebelum masuk apartemen Chris Evans udah ngerti itu udah ada yang aneh di tempat tentuan kan, tempat sampah gitu, kayak ada yang merhatiin dia gitu, tukang sampah maksudnya. Terus udah di kamarnya benar dilakukan pengepungan sampai targetnya pokoknya jadi mereka tuh punya alat buat nge-freeze-in orang gitu. Jadi kalau pakai alat mereka ada ternyata dilakukan pertempuran. Sini lumayan jago ya si Chris Evans, sebenarnya bukan jago bertarungnya tapi dia jago ngelak sebenarnya, emang karena kan strategis orangnya, dia punya strategi terus gitu. Udah tuh akhirnya pokoknya sampai dia udah berhasil lolos tuh dari kepungan belasan orang, akhirnya di terakhir udah loncat ke gedung, terus si Liu juga yang nge-freeze-in dia gitu, buka pintu langsung ke-freeze. Akhirnya langsung pertama diwawancari dulu di rumah tuh kan ya, di rumah si Chris Evans kan, dibalikin lagi ke apartemennya kan, diwawancari ternyata dia tetap nggak tahu, kata si udah pim up, udah bungkus dia kita bawa ke markas. Itu aja dia kata markas, dan pertama kali ceritain kalau ada M-Watt ya, mitologi, pokoknya dia mitologi tentang mitologi lah gitu kan, yang dia nggak percaya selama ini. Dia sempat kaget gitu udah. Nah lanjut aja. Dia udah gitu. Ya, tapi baru pas masuk aja dia udah ketemu sama itu loh, legenda apa sih, hantu tanpa kepala. Ya, terkenal itu kayak apa namanya sih? Halloween itu pokoknya ada kuda hitam. Udah kebakar terus kepala kepotong, cuma kepalanya kepala labu, apa ada tuh, mereka mitologi Amerika lah ya. Terus akhirnya sampai diwawancara lagi, sampai akhirnya datang tuh dari si The Rock, si Kelnya kan, terus saya langsung nggak datang sih itu juga si Garcia udah banting gitu. Terus pokoknya intinya si Chris Evans di sini akhirnya ngaku, tapi tetap nggak bisa, cuman dia setidaknya untuk antisipasi semua yang kerja sama dia punya satu cara gitu, dia punya di tracker lah gitu, di mana lokasinya ya VPN-nya gitu. Udah berangkat si Chris Evans sama si Kel, petualangan yang dimulai dia juga yang di trailer kan. Jadi sebelum mereka berpetualang tuh si The Rock ngumpulin mainan-mainan di tempat mainan kan. Ternyata emang tuh jadi nanti si The Rock atau si Kel punya alat buat besarin semua ini yang di trailer nih, yang disuruh ngambil mobil mainan gitu kan, dirubah terus konyol banget masih Chris Evans gitu. Dia mikirnya malah kalau Wonder Woman bisa kali gitu. Kalau yang di trailernya kayak gitu kan, udah langsung ketemu di pantai ya pokoknya pertama. Jadi udah ketemu tuh informan atau yang emang ngubungin si Chris Evans buat, ternyata yang ngubungin ini tuh bukan pemesan utama, dia juga disuruh sama orang lain. Udah yang jadi lucu kan, ada Algojo 5 orang tuh yang awal udah dihabisin sama si The Rock, dengan versi ternyata The Rock bisa kecil gede badannya. Udah jadi ini juga. Nah, terus saya ketemu sama yang pemesannya. Jadi dia tuh ya, bahkan dia tahu siapa yang pesan dia. Kalau di dunia mitologi ceritanya The Witch gitu kan. Bahkan dia sampai nggak berani sebut namanya, katanya kalau misalkan sebut namanya kita bisa mati gitu kan. Ya udah kata si The Rock, tulis aja namanya di pasir, udah akan ditulis tuh.
Itu si bodoh ini si Chris Evans. Siapa namanya sih? Jack. Bukan nama ituannya, sihirnya. Gorilla. Gorilla gitu. Malah disebutin nama dia 2 kali, langsung kemasukan tuh bocah gitu. Tapi gaya posisi Michael Jackson. Udah lah pokoknya ketahuan di sini, jadi musuh utama si The Rock sama Sinterklas atau si Chris Evans itu adalah si The Witch gitu kan. Dimana The Witch ini ternyata sebenarnya emang dulu yang kerja sama si Krampus juga gitu. Terus langsung pindah aja ke lumayan. Kemana lagi? Ke tempatnya si Gorilla. Oh ya, akhirnya pertama ke tempat Krampus dulu kan gitu. Nah, karena udah punya pikiran, karena udah tahu nih diculik sama ini. Pikirnya tuh Krampus itu jadi ternyata saudaranya si Sinterklas gitu kan, sama si Chris Evans. Di sini, nah di yang di itu juga tuh ada permainan tamparan kan. Jadi Krampus itu punya slam day gitu lah gitu pokoknya. Krampus slam, Krampus slap ya. Udah pokoknya si The Rock sama si Krampus lah gitu. Di sini juga ditangkap gara-gara si Chris Evans nyolong tuh 1 koin. Ya kan, udah kan? Oh, udah. Terus ada yang ngerti nggak? Udah tulisannya udah tekan Krampus. Soalnya Krampus juga nggak bisa kasih tantangan aja, challenge kalau taruhan lagi itu. Pokoknya udah sampai bisa lolos lagi dari situ. Itu apa sih, The Rock itu dia kan punya kekuatan lebihnya tuh di tangan. Tangan, Tapi diambil. itu kan karena dia ditangkap dia gara-gara Tahan nih, ngambil Chris Evans koin. ngambil koinnya si Krampus itu gitu. Jadi itu nih dipelucutin lah, jadi nggak pakai itu. Udah lah, Itu terus. pas terakhir si Krampus ya udah, aku pengen butuhnya si Kel doang, si Kel Iya. biar tinggal di sini gitu. Jadi Kamu anak boleh buahnya pergi dia aja gitu. kan. Malah situ nggak pergi Si sih. Jacknya nggak mau pergi, dia malah dia bilang, tau gak kalau kamu sebelum di sini si apa namanya si Kel itu bilang loh kalau dia mau tantang kamu iya. slap Dan bakalan menang gitu. Iya, dia bilang bakalan menang. Wah, interesting, bagus, ide bagus. Sedangkan itu dunia dia nggak ada punya lawan sama sekali gitu kan. Yang si Kel. Ya udah tuh tandingan berdua tuh, gambar-gambaran sekali. Intinya dengan kekuatan tanpa sarung tangannya si Kel ya nggak punya tandingannya si Krampus. Nah, cuman akhirnya dengan keahlian si Chris Evans nyolong gitu, dia nyolong sarung tangan itu akhirnya dipakein dan pakai tenaga merahnya kan. Lumayan tuh si Krampus kegampar juga mental. Kenapa? Dari situ dia malah kabur kan jadinya ya? Kabur gitu. Udah Dengan selamat hidupin dia. 2 robot gitu. Udah selamat itu. Selamat dia. Dari situ di sini udah pertama kali si Kel menyadari sesuatu gitu, kalau ternyata orang jahat bisa berubah jadi baik gitu, karena si Chris Evans harusnya bisa ninggalin dia di situ. Kamu bisa aja lo pergi, Iya. kenapa kamu boleh bertahan? Nah, di dunia Sinterklas tuh si Sinterklas tadi udah diambil tenaganya dan akhirnya punya kekuatan juga kan. Si siapa namanya? Witch-nya yang ngambil tenaganya Itu dia. jadi pengen apa namanya? Semua anak list bakal anak-anak yang nakal itu dihilangkan. dimasukin ke dalam botol kaca, namanya gravity glass apa sih? Ya. Bahasa Jermannya itu apa sih? Ya. Pokoknya gelas kaca itu. Satu Pokoknya anak si itu Krampus, si Witch sama si Chris Evans tuh punya satu pemikiran gitu, kalau sebenarnya orang banyak orang jahat, si Kel juga kan gitu dia berpikir gitu. Udah situ kan ke situ. Udah tuh pokoknya dari sini Chris Evans sama anaknya akhirnya pindah ini kan, nanti di jalan udah ketemu piano. Sebenarnya udah target si Witch. Gara-gara si itu manggil lagi namanya kan gitu. Udah jadi ketahuan. Udah tuh udahnya sampai ke inilah. Dan nanti sambil diikutin aja ceritanya, emang kompleks juga tapi emang ceritanya keren banget sih. Dan emang ini family movie banget ya. Buat anak kecil, tadi juga banyak anak kecil sama keluarganya nonton. Terus pokoknya akhirnya sadar lah gitu si The Rock pas lagi di mana ya. Ternyata tuh si Sinterklas sebenarnya dari ini plot twist juga nih, plot twist banget malah. Rencana yang tadi di awalnya dikira cuma yang darat cuman apa namanya kamuflase, ternyata yang di udara pun tadi itu kamuflase gitu. Ayo ngobrol-ngobrol sama Lucy Liu setelah dikecilin kan. Di mana lokasi ini. Nah, itu kan si Jack atau si Chris Evans dia pasti pelacak dan bisa kelacak, sedangkan di atas bumi cuma yang nggak bisa kelacak itu cuma di kubahnya si North Pole itu kan gitu. Berarti mereka ini udah yakin tuh si Lucy Liu sama si Kel atau The Rock kalau Sinterklas sebenarnya malah nggak kemana-mana, tetap di markasnya mereka sendiri gitu. Karena punya kekuatan untuk ngehidupin tenaga gitu kan, buat bikin alat-alat itu tuh cuma di Tapi Sinterklas gitu. the North Pole crew is been compromised. Iya, jadi jadi mereka semuanya udah di pokoknya kalau orang yang ngerti mitologi ini nih, jadi si The Witch ini kan dia punya anak 13 gitu, istilahnya punya anak 13 ini, dan mereka tuh shapeshifter gitu. Jadi bisa merubah wujud dari siapapun gitu kan. mirip menyerupai. Jadi termasuk anak-anaknya ini yang 13 anak itu, anaknya kan tentara jadi sebenarnya. Makanya semuanya manggil si Witch itu Mom. Nah, ini Witch ini ya. ya pertama Witch gagal ini. gitu. Baterainya Santa Claus dulu. Kan dia bilang Oh, lagi nggak ngapain? shapeshifternya. Lagi ngapain gitu. Dia lagi masak buat dia lah. Aku menangis sepanjang hari kata dia bilang. Aku ingin ketika nanti dia pulang memakan makanan buatanku katanya. Kau buat apa emangnya? Situ tuh dia mulai. bilangnya makaron. Oh ya udah, aku tinggal dulu ya ceritanya. Ya. Gitu. Dia bukan istrinya. Ya. Karena Santa Claus itu nggak suka. Nah, itu keyakinannya akhirnya makin makaron. yakin kalau. Dan akhirnya udah punya keyakinan juga semua kru atau orang yang di sana gitu udah shapeshifter semua, atau yang aslinya udah entah dibunuh atau ditawan gitu. Udah tuh kayak gitu-gitu udah jadinya. Terus akhirnya berubah posisi, akhirnya semuanya termasuk si Lucy Liu ke apa sih itu alah itu apa namanya North Pole ya, North Pole. Udah tuh kayak gitu aja sih, pertarungan akhirnya di North Pole jadi karena masih terkasih di situ kan. Si The Rock. Nah ini juga kejadian adegan si si Chris Evans sama anaknya gitu. Mereka kan jadi target utama tuh. Malah jadi mereka yang pertama kali dirubah ke bola ininya. Di situ mereka ngomong dari hati ke hati kan, lagi sepi itu karena mereka yang lain udah pada nyiapin mau nangkap-nangkapin yang lain kan. Sama
minta maaf terus akhirnya ternyata yang bisa membebaskan mereka dari penjara bola itu ya cuma satu, mereka berubah menjadi anak baik gitu, dan dua-duanya pecah dan akhirnya berubah jadi manusia lagi gitu. Terus si The Rock juga datang, hampir mau dipukul juga kan tuh si The Rock. Ditanya dia udah Kalau kamu mesin ini menyala, kamu menjadikan apa? Mungkin menciptakan Wonder Woman. Oh udah berarti, karena tadi juga minta Wonder Woman tadi gedein juga. udah Udah sih ya. Itu udah di sini udah turun semua jadi pertarungannya sih. Udah situ juga dibawa mau buat pergi kan buat udah balapan. bola-bola itu udah jadi udah dibawa Wah. gorila semua udah Pakai udah tenaganya makan. Sinterklas karena tetap si rusa-rusa itu cuma bisa pakai tenaga Sinterklas kan. Terus di sini pas lagi pertarungan itulah si Krampus datang gitu ngebantuin adiknya, jadi kayak adiknya si Sinterklas. Terus dalam pertarungan. Akhirnya udah sih finishnya gitu aja. Si Switch-nya juga jadi inian bentuk aslinya gitu. Si Krampus datang. Dibantu. Pokoknya finalnya si Switch-nya malah yang terperangkap di bola yang dia buat sendiri buat ini. Jadi udah baik semua dan ini tugas terakhir nih Sinterklas karena ini malam terakhir udah lewat 6 menit gitu, tapi tetap harus bagiin seluruh hadiah ke seluruh muka bumi kan. Kita harus kasih. Takut kereta terakhir. Yaudah deh, kita aja pokoknya berhasil, terus tugas terakhir juga berhasil dan si Chris Evans sama anaknya ikut juga di ngebantu keliling dunia di malam Christmas ini, jadi malam Christmasnya terselamatkan. Oke, rating saya. Dia sih kalau misalkan dari alur cerita saya pokoknya dan segala macam memang kayak kurang action doang ya, action itu bukan karena ini kan emang family juga, ada adik-adik dengan kalau ini. Kalau misalkan alur cerita 9 dah gitu. Kalau alur cerita ya plot twistnya juga itu yang plot twist yang paling keren sih menurut saya ketika Sinterklas disangka kemana-mana gitu, ternyata di situ juga, jadi benar-benar dibikin tipuan 2 kali itu gitu. Kalau actionnya sih ke 8,5 jadinya aja. Kalau ceritanya keren plot twistnya. Pokoknya ya ini yang family banget lah gitu, kalau misalkan mau keluarga juga nanti juga. Oke segitu dulu ya, thank you for watching this video. Ini kita nonton film Red One, artisnya The Rock, Dwayne Johnson, Chris Evans sama Lucy Liu dan banyak lagi artis lainnya. Oke, thank you for watching, jangan lupa di subscribe dan like juga video kali ini. Thank you, until next video kita nonton lagi nih, kemungkinan sih minggu depan targetnya film Gladiator 2. Oke, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.